Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Refli Adi Fatwa dengan NIM 110121313063. Oke, kali ini saya bakal menjelaskan mengenai tantangan yang diatasi channel coding. Tapi sebelum ke pembahasannya, kita harus tahu dulu apa itu channel coding. Oke, jadi pengkodean kanal atau channel coding adalah pengkodean yang bertujuan agar transmisi informasi itu menjadi lebih baik atau lebih handal gitu. Atau BR, bit error rate itu menjadi semakin kecil mungkin gitu. Nah, secara teknis, channel coding dilakukan dengan penambahan bit-bit redundan pada deretan bit informasi atau message di sisi pengiriman dengan algoritma tertentu gitu. Nah, kemudian di penerima dengan memanfaatkan bit-bit redundan ini dan juga bit-bit informasi akan dilakukan deteksi atau koreksi pada bit-bit informasi yang error gitu. Oke, langsung aja ke pembahasan yang pertama, yaitu ada yang namanya peningkatan kapasitas. Nah, semakin banyak data yang dikirimkan melalui tautan, maka kebisingan atau si noise dan interferensi itu bakal meningkat. Nah, koreksi kesalahan yang lebih baik itu memungkinkan sistem untuk menoleransi peningkatan kesalahan yang terjadi. Nah, sehingga memungkinkan kapasitas yang lebih besar yang pada akhirnya menghasilkan biaya per pengguna yang lebih rendah. Nah, FYI asik. Peningkatan kapasitas dalam konteks channel coding itu merujuk pada kemampuan sistem untuk mentransmisikan dan menerima lebih banyak data melalui saluran komunikasi yang sama atau serupa gitu. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan kapasitas dengan menggunakan channel coding, salah satunya itu yaitu toleransi terhadap kebisingan atau noise dan interferensi gitu. Peningkatan kapasitas dapat dicapai dengan meningkatkan kemampuan sistem untuk menangani kebisingan atau noise dan interferensi dalam saluran komunikasi. Nah, channel coding itu membantu dalam meningkatkan toleransi terhadap gangguan lingkungan, memungkinkan lebih banyak data untuk dikirimkan dalam kondisi yang mungkin tidak ideal gitu. Kemudian, peningkatan kapasitas dalam channel coding pada dasarnya memberikan lebih banyak ruang untuk mentransmisikan data tanpa mengorbankan kualitas dan keandalan komunikasi. Dengan mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi selama transmisi gitu. Kemudian, channel coding ini memainkan peran krusial dalam mendukung pertumbuhan dan peningkatan kapasitas sistem komunikasi gitu. Oke, selanjutnya ada yang namanya peningkatan throughput. Pembuatan kode dan decoder saluran dengan kinerja lebih tinggi itu dapat mempertahankan kecepatan data yang lebih tinggi sehingga menghasilkan peningkatan throughput. Nah, peningkatan throughput dalam konteks channel coding itu mengacu pada upaya untuk meningkatkan jumlah data yang dapat ditransmisikan melalui saluran komunikasi dalam satu periode waktu tertentu. Channel coding memiliki peran penting dalam pendukung meningkatkan throughput dengan cara berikut. Oke, mungkin saya bakal sebutin salah satu doang gitu kalau semuanya agak banyak gitu ya. Oke, salah satunya itu ada yang namanya efisiensi data transmission. Nah, channel coding memungkinkan transmisi data yang lebih efisien dan andal melalui saluran yang mungkin mengalami gangguan atau kehilangan sinyal. Dengan mengkodekan data dengan benar, informasi dapat dikirimkan tanpa perlu ditransmisikan kembali gitu ya. Yang secara langsung itu bakal meningkatkan throughput. Peningkatan throughput dalam channel coding itu bukan hanya tentang peningkatan kecepatan transmisi saja gitu ya, tetapi juga tentang mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan memastikan keandalan komunikasi. Dengan menerapkan teknik channel coding yang efisiensi dan adaptif, throughput yang lebih tinggi dapat dicapai tanpa mengorbankan kualitas dan keadaan sambungan komunikasi. Oke, selanjutnya itu ada yang namanya mengurangi penggunaan daya. Meningkatkan efisiensi tautan nirkabel akan mengurangi kebutuhan daya pada stasiun pangkalan dan perangkat pengguna, yang pada gilirannya akan meningkatkan masa pakai baterai.
Mengurangi penggunaan daya dalam konteks channel coding itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi tautan nirkabel. Nah, channel coding adalah teknik yang digunakan dalam komunikasi nirkabel untuk meningkatkan keandalan transmisi data dengan menambahkan sejumlah bit tambahan ke setiap blok data yang dikirim. Nah, berikut adalah cara channel coding dapat membantu mengurangi penggunaan daya. Tapi di sini saya bakal menyebutkan salah satu juga gitu ya, karena panjang ya. Oke, ada yang namanya error correction. Nah, channel coding itu memungkinkan untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi selama transmisi gitu. Dengan menggunakan teknik error correction, penerima dapat memulihkan data yang rusak tanpa perlu mengulangi transmisi gitu. Ini mengurangi kebutuhan untuk pengiriman ulang yang membutuhkan lebih banyak daya. Mengurangi penggunaan daya dalam channel coding bukan hanya tentang meningkatkan efisiensi, tetapi juga tentang meningkatkan kinerja dan keandalan tautan nirkabel. Dengan demikian, ini dapat mendukung penggunaan perangkat baterai yang lebih efisien dalam lingkungan komunikasi nirkabel yang bergerak menuju konektivitas yang lebih hemat daya. Oke, last nih. Yang terakhir itu ada yang namanya mengurangi tingkat kesalahan dan transmisi ulang. Nah, bit error rate atau BER itu mengukur kesalahan yang tidak dapat diperbaiki. Kesalahan yang tidak dapat diperbaiki itu memerlukan yang namanya transmisi ulang ya, yang menimbulkan latensi dan menyebabkan pengalaman pengguna akhir yang buruk gitu. Kemudian mengurangi tingkat kesalahan dan transmisi ulang dalam konteks channel coding ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan yang namanya keandalan dan efisiensi transmisi data. Beberapa aspek penting dalam konteks ini melibatkan pengurangan kesalahan bit, deteksi dan koreksi kesalahan, serta pengelolaan transmisi ulang. Oke, di sini ada yang namanya pendeteksi dan korelasi kesalahan gitu. Nah, channel coding itu secara esensial menyediakan teknik yang namanya pendeteksian dan koreksi kesalahan. Nah, teknik ini memungkinkan penerima untuk mendeteksi kesalahan yang terjadi selama transmisi dan dalam banyak kasus memperbaikinya tanpa memerlukan transmisi ulang. Dengan demikian, kesalahan yang terdeteksi dan diperbaiki dapat diatasi secara otomatis tanpa mempengaruhi kinerja aplikasi atau pengalaman pengguna. Penerapan strategi ini dalam channel coding bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara deteksi, koreksi, dan manajemen kesalahan yang efisiensi. Dengan cara ini, sistem dapat memberikan layanan komunikasi yang handal dan efisiensi tanpa membebani jaringan dengan transmisi. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga manusia. Manusia tidak luput dari yang namanya salah. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.